apa kabarnya? Kayaknya masih pada belum semangat nih. Kakak tanya sekali lagi ya. Adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus adik-adik persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Nah, itu dia tadi adik-adik yang harus adik-adik persiapkan. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita angkat satu pujian dengan judul Dari Terbit Matahari. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Aya. Terima kasih Kak Yola. Nah, sekarang kita mau berdoa. Gimana sikap doanya yang baik? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tadi malam, sehingga kami bisa bangun dan mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, anak-anak Tuhan Yesus pasti pada semangat. Oke, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik tahu kan Tuhan Yesus itu sangat baik sekali kepada kita semua. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Yuk, sekarang kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Adik-adik tahu kan lagunya? Tahu, oke. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi persembahan kali ini akan dipandu oleh Kak Inga. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Untuk itu jangan lupa ya, siapkan amplopnya. Nah, sebelum kita memulai persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah. Dan sekarang tiba saatnya kami ingin mengumpulkan persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya persembahan-Mu ini bisa menjadi yang terbaik untuk gereja kami nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk pujian persembahan kita angkat pujian bertambah-tambah. Tambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah puji-pujian, sudah berdoa, sudah persembahan. Nah sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya akan disampaikan oleh Kak Ica. Halo adik-adik, hari ini kakak akan memberikan pengumuman buat kita semua. Pengumuman kita yang pertama, adik-adik, karena kita sekarang lagi masih dalam keadaan wabah COVID-19, adik-adik harus rajin-rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, adik-adik harus makan makanan yang cukup bergizi ya. Yang ketiga, jangan lupa adik-adik harus minum vitamin. Dan yang keempat, nih, kalau adik-adik mau bepergian, adik-adik harus menggunakan masker. Karena memang sudah diberitahukan pemerintah, kalau kita keluar rumah harus menggunakan masker. Kita keluar rumahnya apabila ada yang penting-penting saja ya. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Dan pengumuman lainnya, tiap minggu kita ada persembahan untuk sekolah minggu. Nanti akan ada kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengambil uang persembahan ke rumah. Yang terakhir, jangan lupa setiap minggu adik-adik harus tetap ikut ibadah sekolah minggu dan kakak-kakak SPR ada ibadah SPR. Baik adik-adik, demikian pengumuman dari kakak. Sekarang kita akan pisah kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas SPR. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar kalian nih? Kak Jem mau dengar kabar kalian, ayo. Nah, kabar Kak Jen di sini baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua
saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mengucap syukur atas berkat, anugerah, serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau membimbing kami, memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Kak Jen mau nanya nih, ada yang masih ingat gak cerita minggu kemarin? Ayo loh, kalau kalian masih ingat, sebutin nyaring-nyaring ya. Apa cerita minggu kemarin? Iya, cerita minggu kemarin adalah tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, adik-adik, Tuhan itu tahu semua tentang isi hati kita. Tuhan tahu semua tentang isi hati manusia. Nah, cerita minggu ini adalah perumpamaan tentang dua orang anak dengan sikap yang berbeda yang akan diceritakan oleh Kanana. Kalian dengerin baik-baik ya. Berikut ceritanya. Shalom adik-adik, sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Apa ya cerita firman Tuhan kali ini? Pasti adik-adik penasaran kan? Kalau gitu, ayo kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak dalam perumpamaannya, berkatalah Tuhan Yesus, adalah seorang bapak mempunyai dua anak laki-laki. Keluarga ini mempunyai sebuah kebun anggur yang terletak di sebuah bukit di luar kota. Dan sudah sering ayah membawa dua anaknya untuk ikut bekerja bersama-sama di kebun mereka. Pada suatu hari, si bapak memanggil anak sulungnya. Anakku, pergilah ke kebun anggur, bekerjalah di sana seperti yang biasa kita kerjakan bersama-sama. Hari ini, ayah ada banyak urusan lain yang harus dikerjakan. Baik ayah, jawab si sulung dengan sopan dan pergi meninggalkan bapaknya. Tetapi apa yang terjadi kemudian dengan si sulung? Ia duduk dan mulai berpikir dalam hatinya. Masakan saya harus bekerja sendirian? Tidak enak bekerja di kebun anggur dalam terik panas matahari. Saya lebih suka main bola saja. Adik-adik, bapak itu menunggu dan menunggu. Ia heran. Si sulung sudah berkata baik ayah, tetapi tidak jadi pergi. Kalau begitu, saya akan menyuruh anak bungsuku, pikir bapak itu. Lalu bapak itu memanggil anak bungsunya. Nak, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini. Ayah ada banyak urusan lain. Tetapi anak bungsu sama sekali tidak tertarik mendengar permintaan ayahnya. Mukanya berubah menjadi suram. Ah, nggak mau. Ia menjawab singkat. Kemudian ia pergi meninggalkan bapaknya. Dengan wajah yang penuh kekecewaan, bapak itu menatap kepergian si bungsu. Ia mengingat bahwa sebenarnya sudah banyak kali ia mengajak anak-anaknya untuk bekerja bersama-sama, supaya suatu saat mereka bisa melakukannya sendiri. Tetapi ternyata si sulung lebih suka bermain saja. Bahkan si bungsu dengan kasar menolak permintaannya. Adik-adik, kemana si bungsu sesudah meninggalkan ayahnya ya? Ternyata ia tidak pergi jauh. Hatinya merasa tidak enak. Sebenarnya tidak baik mengatakan tidak mau. Kalau disuruh ayah untuk mengerjakan sesuatu, katanya, ia mengasihi ayahnya yang sudah banyak berbuat baik terhadap dia. Apa yang sekarang dapat dilakukan? Dengan diam-diam anak bungsu mengambil cangkul, lalu berangkat ke kebun anggur seorang diri. Sampai sore hari ia bekerja dengan rajin. Kalau panas terik matahari mulai terasa, ia memikirkan ayahnya yang ia kasihi. Ia rindu menyenangkan hati ayahnya. Adik-adik, pada malam hari bapak itu pulang ke rumahnya. Ia memanggil kedua anaknya. Si sulung datang perlahan-lahan dengan kepala tertunduk. Ia tahu bahwa ia tidak melakukan kehendak bapaknya.
meskipun ia sudah berkata, "Baik, Ayah." Tetapi lain dengan si bungsu. Dia datang berlari pada ayahnya, mukanya berseri-seri. Ia berkata, "Maaf, Ayah, saya menyesal menolak permintaan Ayah. Tetapi sekarang kebun anggur sudah hampir selesai disangkul." Bapak itu tidak berbicara pada anak sulungnya, tetapi ia memeluk anak bungsunya dengan bangga. "Baik sekali, anakku." Ia memuji anaknya. "Kau sudah melakukan apa yang menjadi kehendak ayahmu. Ayah bangga mempunyai seorang anak yang tak." Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, siapakah di antara kedua anak ini yang melakukan kehendak ayahnya? Apakah si sulung yang berkata ya, tapi tidak melakukan kehendak ayahnya? Atau si bungsu yang berkata tidak, tapi melakukan kehendak ayahnya? Nah, jawabannya bisa adik-adik tulis di buku catatan sekolah minggu adik-adik, dan kakak tunggu jawabannya. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu online kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau membimbing kami dan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.